Assalamualaikum, hai Gan. Nah, jadi di meja gue ini udah ada 3 TWS dari brand Soundpitch. Di sini ada Soundpitch Sonic, terus ini Soundpitch T2, dan terakhir Soundpitch R3. By the way, ketiga TWS ini sebelumnya udah gue pakai sekitar semingguan. Nah, jadi kayak gimana sih kualitasnya? Oh ya guys, sebelum ke tahap reviewnya, di sini gue mau infoin dulu kalau harga TWS ini masih tergolong kejangkau kok. Dimulai TWS Sonic ini dibanderol sekitar 470 ribuan. Terus R3 dibanderol 519 ribuan. Dan yang terakhir, T2 harganya sekitar 600 ribuan. Oke, yang pertama gue review yang Soundpitch Sonic dulu nih. Buat isi kelengkapannya ada kertas panduan, kabel charging Type-C, pilihan ukuran ear tips, dan TWS-nya. Kita bahas speknya dulu ya gengs. Jadi Soundpitch Sonic ini pakai chip Bluetooth Qualcomm QCC 3040 yang udah versi 5.2. Baterai charging case-nya 400 mAh, terus masing-masing earbuds-nya di 70 mAh yang sanggup dengerin musik sampai 15 jaman. Ketahanan baterainya ini emang beneran awet gengs. Dengerin lagu 2 jaman aja, baterainya berkurang cuma 20%-an. Dan kalau digabung dengan si case-nya ini, klaimnya bisa sampai 35 jam. Oh ya, gak ketinggalan, ada fitur IPX5 tahan cipratan air, dan yang paling penting nih, yaitu kodek audionya udah aptX adaptif. Secara desain, Soundpitch Sonic ini cukup gede banget. Paduan warna silver dan goldnya bikin TWS ini kelihatan mewah gitu. Tekstur finishing charging case-nya ini dia ngedove, yang sama juga ke bagian earbuds-nya. By the way, total berat TWS ini ada di 46 gram dan 6 gram untuk masing-masing earbuds-nya. Oh ya, yang bikin saya salfok di bagian earbuds ini ternyata indikatornya berbentuk logo Soundpitch. Tapi untungnya, kalau udah connect ke smartphone, dia bakalan mati gitu. Coba kalau nyala terus saat dipakai, mungkin kelihatan norak ya. Fitting di kuping kerasa pas, tapi kelihatan menonjol banget. Mungkin dimensi earbuds gede kayak gini karena baterainya yang berkapasitas 70 mAh. Dan yang lebih kerennya nih, karakteristik audionya cukup impresif banget. Sound stagingnya sangat luas dan efek bass yang sangat dominan. Dengerin musik genre EDM itu bassnya bulat, rapi, dan gak melebar gitu. Suara vokalnya juga terdengar maju, pokoknya ini renyah banget deh kalau dengerin musik akustikan. Apalagi treble dan clarity-nya sangat jernih guys. Cuman entah kenapa buat power yang dihasilin kurang tinggi. Bahkan buat dengerin musik pun level volumenya harus di set minimal 65%-an biar kedengaran mantap gitu. Untuk poin ini agak aneh sih. Terus untuk aktifin fitur low latency-nya cukup tekan 3 kali di earbuds kiri. Dan hasilnya cukup oke buat diajak main game. Fitur Qualcomm CPC di TWS Sonic ini sangat ngebantu banget untuk teleponan. Jadi menurutku hasil suara yang ditangkap mikrofonnya lumayan bagus. Halo, tes 1, 2, 3. Oke guys, jadi kayak gini hasil suara yang ditangkap oleh mikrofonnya Soundpitch Sonic. By the way, ini saya rekamnya pakai telepon seluler. So, gimana hasilnya? Noise di sekitar, apakah masih kedengaran? Jadi Soundpitch Sonic ini ngasih baterai yang super badak, audio yang sangat bagus, low latency buat gaming, dan koneksi yang stabil. Pokoknya Soundpitch Sonic ini worth it banget deh. Lanjut, kita bahas yang Soundpitch T2. Nah guys, fitur yang paling gue suka di TWS T2 ini karena dia punya fitur ANC. Kalau isinya sih gak jauh berbeda ya sama Sonic tadi. Kita dapat ear tips, kabel Type-C, dan manual book. Kalau boleh jujur, gue lebih prefer ke desain TWS T2 ini. Ya iyalah, secara harga emang paling tinggi. Secara desain, si charging case-nya lebih ramping dan minimalis. Karena ini warnanya hitam ngedove, jadi kelihatan lebih mewah gitu. Fitting pas dipakai masih kerasa nyaman, cuman lagi-lagi earbuds-nya ini cukup menonjol. Tapi dengan berat 5 graman, jadi kerasa ringan gitu. Sedangkan berat charging case T2 ada di 36 graman dengan kapasitas baterai case dibekali 370 mAh
dan 55 mAh di kedua earbuds-nya. Memang kalau dari segi ketahanan masih awetan yang Sonic tadi. Dan ketahanan baterai T2 ini bisa dipakai sampai 30 jam kalau digabung dengan charging case-nya. Di earbuds bisa tahan sampai 10 jaman dalam posisi ANC mati dan 7 jaman kalau ANC-nya aktif. Tapi ada beberapa fitur keren yang bisa dibilang harus ada di range harga 600 ribuan, yaitu udah touch control, ANC, dan transparansi mode. Mekanismenya sendiri, ANC ini bikin pengalaman dengerin musik di tempat rame itu bakalan lebih fokus ke lagu. Bodoh amat lah, entah itu di sekitar kita ada suara orang lagi ngobrol, teriak-teriak, dan lain-lain. Intinya, kalau kamu aktifin fitur ini, dijamin deh, suara noise di sekitar bakalan lenyap. Nah, berbeda sekali dengan fitur transparansi mode. Fitur transparansi ini biasanya bakalan kepake, misalkan kalau lagi olahraga di outdoor. Jadi kamu masih bisa dengerin suara di sekitar tanpa harus copotin dulu earbud saat puterin lagu. Pokoknya, berasa pakai TWS yang harganya di atas sejutaan. Oh ya, fungsi touch controlnya ini banyak banget guys. Tap sekali di sebelah kanan untuk naikin volume, tahan 2 detik untuk ngaktifin ANC atau transparansi mode. Dan bisa juga untuk next track, play pause, jawab panggilan. Pokoknya di buku panduannya di sana dijelasin komplit banget deh. Sekarang kita bahas sound quality-nya. Driver sebesar 12 mm-nya ini ngasilin sound staging yang cukup luas. Karakternya ini lebih ke bass head, si bassnya itu tebal, deep, dan agak menggaung gitulah. Frekuensi mid agak mundur, suara vokal kedengaran jelas, nggak ketutup bass. Treble kedengaran ngecring, dan clarity yang cukup detail. Overall, untuk Soundpeats T2 ini tipikal TWS all-rounder yang sangat cocok dengerin musik kayak R&B, EDM, atau musik bergenre apapun itu guys. Halo, tes 1, 2, 3. Yap, ini hasil tangkapan suara dari mikrofonnya Soundpeats T2. Jadi gimana suaranya? Apakah masih cukup oke? Pengalaman selama pakai TWS ini, koneksinya stabil banget. Pairingnya cepet, tinggal buka tutup case, maka dia langsung auto connect. Walaupun TWS ini nggak disebutin embel-embel low latency, tapi dipakai main game atau nonton video, hitungannya masih aman guys. Jadi Soundpeats T2 ini TWS yang levelnya ada di tengah ke atas. Fiturnya juga sangat keren. Desain ramping, sound quality-nya oke, dan pastinya punya sertifikasi IPX5 tahan cipratan air. Next, yang terakhir kita bahas Soundpeats R3. By the way, TWS ini tipe earbuds-nya half ear. Jadi kalau dipakai itu nggak bikin kuping berasa budek. Nah, isi di dalam boxnya berbeda dengan kedua TWS tadi. Dan yang nggak ada di sini cuma karet ear tips. Karena itu tadi, jenisnya ini cuma nyantol doang di kuping. Untuk desain TWS ini nggak ada yang begitu spesial, masih mirip dengan TWS pada umumnya. Tapi kalau diperhatiin mulai dari build quality dan finishingnya mirip banget dengan T2. Di bagian depan case ada indikator baterai yang ditemani satu tombol buat pair. Sedangkan di bawahnya ada port charging Type-C. By the way, bentuk si earbuds R3 ini kecil banget. Terus di samping bodinya ada logo Soundpeats yang nyatu dengan touch control. Berat Soundpeats R3 ada di 33 gram dan 3 graman untuk masing-masing earbuds-nya. Fitting saat dipakai cukup kerasa enteng, malah gue sering pakai TWS model kayak gini kalau mau sepedaan. Karena selama dipakai aktivitas, nggak pernah copot sendiri. Fitur yang paling gue suka di Soundpeats R3 ini yaitu ada auto play pause. Jadi entah itu lagi nonton atau dengerin musik pun, dia akan nge-pause kalau salah satu earbuds dicopot. Gimana? Keren kan? Karena chip yang ditanam dari Qualcomm aptX, jadi untuk fitur low latency juga tetap ada guys. Dan klaim latensinya bisa sampai 60 millisecond. Overall, kalau dipakai main game, hasilnya masih cukup nyaman guys. Apalagi kalau nonton video, berasa seamless gitu. Oh ya, dipakai teleponan juga hasil mikrofonnya not bad lah. Karena mikrofonnya pakai Qualcomm CVC versi 8 yang ngasilin tangkapan suara minim noise. Oke guys, jadi kayak gini sampel suara yang ditangkap mikrofon Soundpeats R3. Jadi gimana gengs? Apakah suaranya kedengaran oke kalau dipakai teleponan?
Jujur pas sebelum nyobain TWS ini, paling suaranya lebih ke standar aja. Tapi setelah dicoba, wow, karakternya ini lebih ke warm dengan efek bass yang balance. High frekuensi lebih tinggi, begitupun clarity-nya juga sangat ngecering. Mid frekuensi vokal terdengar natural, dan si vokalnya ini memang agak mundur. Menurut pendengaran kuping saya, Soundpeats R3 ini lebih oke kalau dipakai dengerin musik akustikan. Suara petikan gitar, cymbals, dan instrumen lainnya itu kedengaran detail. Intinya, audio dari TWS ini kedengaran sangat tebal alias enggak kering gitu. Oh ya, imbasnya kalau suatu gadget yang desainnya mini gini, tentunya kapasitas baterai diperkecil. Kapasitas 220 mAh di charging case dan 30 mAh di earbuds-nya bisa dengerin musik up to 17 jam digabung dengan case-nya. Tapi untuk pemakaian ala saya yang sehari dengerin musik 2 jaman aja, nyatanya baterai di earbuds ini masih sisa sekitar 60%-an. Jadi hitungannya ya masih dibilang awet kalau untuk sekedar dengerin musik. So, kesimpulan dari ketiga TWS ini dari segi pemakaian beneran ngasih experience yang cukup oke. Atau kalau kalian bingung gitu ya, ada rencana mau beli TWS, di sini gue kasih gambaran nih. Kalau budget kamu sekarang ada di range 400 ribuan dan kepengen punya TWS yang baterai awet, ada gaming mode, dan karakteristik audio lebih dominan di bass, pilihannya Soundpeats Sonic. Asal nggak terlalu masalahin dengan tombol fisiknya. Atau kalau kamu mau main aman dari segi desain, audio yang balance, ada gaming mode, dan fitur auto play pause, gue lebih ngerekomendasiin Soundpeats R3 di harga 500 ribuan. Asal kamunya lebih nyaman pakai earbuds yang tipenya half ear dibanding yang ada ear tipsnya. Dan terakhir, kalau kepengen punya TWS terbaik, ya sudah pasti harganya yang lebih mahal dong. Dan pilihannya Soundpeats T2. Fitur yang ada di TWS ini lebih mirip ke TWS yang harganya di atas 1 jutaan. Di harga 600 ribuan, kayaknya ini jalan pintas buat kepengen TWS super keren, tapi budget mepet. Oke guys, buruan check out aja TWS dari Soundpeats ini, linknya udah gue simpan di kolom deskripsi. Dan wassalam!